Sorry, saya lagi di dokter mata. Oh iya, oke, terima kasih Bu Susi. Ya, saudara sekalian, selamat bergabung. Hari ini kita akan belajar pelajaran Daniel 9. Ya, ini adalah pelajaran yang penting sekali dan saudara harus mengerti. Kalau saudara mengerti pelajaran ini, saudara akan mempunyai pandangan baru, punya iman yang lebih kuat terhadap Alkitab. Mari kita belajar ya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat bahwa di dalam Daniel 9 ada dua nubuatan besar. Oke, nah dalam Daniel 9 ini saya ingin beri judul ya. Nah, saudara sekalian, saya beri judul bahwa pelajaran kita berjudul nubuatan tentang Mesias ya. Kedatangannya, kematiannya, dan akhir dari nasib orang yang menanti Mesias. Baik, kita akan lihat bahwa di dalam Daniel 9 ada dua nubuatan besar. Kita akan belajar yang kedua. Mari kita lihat Daniel 9 ayat 2. Boleh relawan baca? Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yaitu 70 tahun. Oke, terima kasih. Ya. Di dalam bagian yang pertama dikatakan Daniel belajar sebuah nubuatan yaitu 70 tahun bahwa 70 tahun orang Israel dibuang ke Babylon. Nah, saudara tahu bahwa Babylon Israel dibuang ke Babylon pertama kali adalah tahun 605 sebelum Masehi. Kalau ditambah 70 tahun, ya, saudara akan dapatkan tahun ini Daniel waktu berdoa adalah tahun 537. Jadi ini kira-kira ada 67 tahun ya. Kalau begitu perlu 3 tahun lagi kan supaya mereka bisa pulang ke Yerusalem. 500 berarti 34 ya sebelum Masehi. Nah, ini adalah nubuatan pertama ya. Jadi ini adalah contoh nubuatan literal. Memang kalau Tuhan bilang 70 ya 70 lah. Nggak ada simbol-simbol. Dan waktu itu ada yang bertanya, apa artinya kalau orang tahu banyak akan dipukul banyak? Saya dapat ide. Ini jawabannya. Orang yang Tuhan kasih banyak tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukannya, itu akan dihukum oleh Tuhan. Dia lebih berat. Bangsa lain yang menyembah berhala nggak dihukum seberat ini. Mereka dihukum berat ya. Tahu banyak, dihukum berat banyak. Jadi kita perlu hati-hati juga ya. Baik. Nubuatan yang kedua adalah, itu sebabnya dalam Daniel 9, Daniel berdoa karena dia lihat 3 tahun lagi mestinya pulang, tapi kok nggak ada tanda-tanda seperti mau pulang. Itu sebabnya dia berdoa sungguh-sungguh. Dan tetapi kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan tahu bahwa persis pada tahun ke-69, Raja membuat keputusan untuk pulang ke Yerusalem. Jadi Alkitab digenapi dengan tepat sekali untuk nubuatan yang pertama ini. Jadi saudara sekalian, walaupun kadang-kadang mata kita melihat bahwa tanda-tanda zaman belum seperti tidak mungkin Yesus datang, tetapi percayalah, semua yang ditulis Alkitab akan terjadi persis sampai ke angka-angkanya, hari-harinya, tahun-tahunnya. Mari sekarang kita lihat nubuatan yang kedua, ya, yang akan kita pelajari dan menurut saya lebih penting dan berhubungan sama kita, yaitu mari kita lihat Daniel 9 ayat 20. Boleh relawan baca? Kalau saudara dapat.
Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku, permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Oke. Lalu di ayat 21, sementara aku berbicara, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Jadi doa belum amin, baru amin, itu jawaban sudah datang. Jadi saudara sekalian, ini ayat penting sekali buat kita. Bahwa ada Tuhan di surga yang selalu mendengarkan doa. Apakah dijawab, apakah tidak dijawab, kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar doa. Nah sekarang, apa jawab doa Tuhan? Jawaban Tuhan buat doa Daniel. Kita lihat di Daniel 7 ayat 24. Boleh relawan baca? Sampai koma ya, sampai kalimat koma aja. Daniel 7 apa Daniel 9? Maaf, Daniel 9 ayat 24. Thank you. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Oke, terima kasih. Sampai di situ dulu ya. Sekarang Tuhan bilang bahwa kalau nanti sudah pulang ke Yerusalem, saya akan memberikan sebuah waktu lagi, yaitu 70 kali berapa? 7 ya. 70 kali 7 untuk Israel. Oke. Nah, saudara sekalian, inilah yang akan kita pelajari. Jadi, di dalam Daniel 9 ada 2 nubuatan. Nubuatan yang pertama adalah 70 tahun. Nubuatan yang kedua adalah 70 kali 7. Berapa 70 kali 7, saudara sekalian? 490 ya. Nah, 490 hari itu sama dengan tahun ya. 49 tahun. Oke, nah hari ini saya akan mau coba ajak saudara memahami nubuatan tentang ini. Ya, yang kedua. Yang pertama mudah, jadi kita lewat. Nah sekarang kita akan belajar nubuatan tentang yang 490 tahun. Kita lihat di ayat 24. Boleh baca sekali lagi? Yang tadi baca siapa? Saudara Ayat Robert, ya? 24 ya. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Oke, jadi Tuhan bilang saya akan kasih waktu ya. Oke. 470 tahun ya. Untuk apa tujuannya? Nah, kalau saudara daftarkan itu ada 6 ya. Untuk menghapus, melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, mendatangkan kebenaran yang kekal, menggenapkan penglihatan nabi, mengurapi yang maha kudus. Itu semua adalah tugas dari Yesus Kristus. Nah, itu saya tidak bahas, tapi mudah-mudahan suatu hari kita akan bahas bahwa Yesus datang ke dunia diberi 6 tugas. Ya, surat tugasnya ada 6. Oke? Tetapi kita akan pelajari belakangan. Nah, kita mau pelajari bahwa Tuhan bilang sama orang Israel, saya akan kasih waktu 70 kali 7. Ya. 490. 490, terima kasih. Untuk Israel, ya, dan perhatikan kata di dalam ayat 24, kalimat yang terakhir sudah pastikan. Untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, betul? Jadi, di kata mengurapi itu sama dengan urapi itu Mesias. Ya, Mesias. Oke? Jadi Tuhan bilang, saya akan kasih waktu 490 tahun untuk tugas yang keenam adalah mengutus seorang Mesias. Ya. Nah, apa artinya Mesias? Saudara tahu bahwa orang kalau diurapi itu biasanya raja, ya, ditahbiskan. Jadi diurapi itu artinya, itu Mesias itu artinya Kristus.
ini adalah bahasa Ibrani, ini adalah bahasa Yunani, oke, dan dalam bahasa Arab disebut Al-Masih, ya, Al-Masih. Ini adalah Arab. Kemudian dalam bahasa Indonesia mungkin disebut Masehi, ya. Oke. Jadi Tuhan bilang dalam waktu 490 tahun saya akan kasih kesempatan kepada orang Israel dan saya akan utus seorang raja datang kepadamu, oke? Dan raja ini saya akan urapi. Nah, sekarang kita mau belajar kalendernya. Kalendernya Tuhan berikan di ayat 25. Mari kita baca, boleh relawan? Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Oke, terima kasih Pak Robert. Nah, saudara perhatikan bahwa ayat ini panjang, tetapi sebenarnya saudara kalau teliti nggak terlalu susah untuk mengertinya. Dikatakan sampai kedatangan seorang raja yang diurapi, ya, dari katanya Yerusalem dibangun, ya, sampai kedatangan seorang Mesias, oke? Dikatakan ada 7 kali 7 dan 62 kali 7, betul? 7 kali 7, 62 kali 7. Ya, ini sebenarnya 7 minggu, 62 minggu. Total berapa minggu ini, saudara sekalian? 49 ya, kali, 69 kali 7 sama dengan 483 tahun. Oke. Nah, sampai di sini saya harap saudara bisa ikuti. Nah, saya beri petunjuk. Kapankah Yerusalem dibangun kembali? Menurut sejarah, tahunnya adalah 457 sebelum Masehi. Oke. Yerusalem dibangun kembali atas perintah Raja Kores. Dan waktu ini, Artasasta, waktu Yerusalem diperintahkan dibangun kembali pertama kali tahun 457, kalau saudara tambahkan ini, ya dikurangkan sebenarnya ya, maka saudara akan dapatkan tahun berapa ini? Ya, 457 dikurangi 483, saudara akan dapatkan angka 26, tetapi ingat kita sudah belajar bahwa tidak ada tahun 0, itu sebabnya kita akan dapatkan 27 Masehi. Oke, nah sekarang kita mau belajar apakah yang terjadi waktu tahun 27 Masehi ini. Mari kita lihat di dalam sejarah, di dalam catatan Alkitab. Markus 1 ayat 14 dan 15. Boleh relawan, ada yang dapat, boleh baca? Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Oke. Mohon Pak Robert baca dulu ayat Markus 1 ayat 10 dan 11. Boleh? Ayat 10 ya. Ya. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oke, peristiwa apa yang dimana Allah bilang, inilah anakku yang saya berkenan. Berkenan itu saya sahkan ya, saya urapi.
Itu adalah waktu Yesus dibaptis. Jadi rupanya Yesus disahkan pakai air ya, dibaptis, ditabiskan pakai air. Tahu? Dan kalau saudara buka di kamus, Yesus memang dibaptis tahun 27 Masehi. Jadi kalau begitu, persis Alkitab meramalkan bahwa 483 setelah Yerusalem dibangun, akan datang disahkan seorang raja, ya, seorang Mesias, seorang Kristus, ya, Kristus. Sama itu ya. Oke, tahun 27 Masehi. Dan itu sebabnya Yesus berkata di dalam Markus 1 ayat 15 dikatakan, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa maksudnya waktunya sudah genap? Itu maksudnya nubuatan Daniel 9 genap. Jadi Yesus sedang menggenapi nubuatan pada waktu hari dia dibaptis. Jadi saudara sekalian, kalau saudara lihat ini, ditulis ya ratusan tahun sebelumnya dan digenapi dengan persis. Kalau begitu, ini Alkitab bukan buku sembarangan. Ini adalah buku yang lebih pasti dari ilmu pasti ya. Kalau saudara penggemar ilmu pasti, sebaiknya saudara juga pelajari Alkitab. Ini lebih pasti dari ilmu pasti, oke? Kemudian kalau saudara lihat ayat berikut, mari kita kembali ke Daniel 9. Oke, Daniel 9 ayat 26. Ya, mari, boleh Pak Robert boleh bacakan lagi? Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Oke. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusuhan seperti yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih Pak Robert. Nah sekarang dikatakan setelah 69 minggu ini, yaitu 7 kali 7, 62 kali 7, yaitu 69 kali 7, akan mati ya, Mesias. Akan dibunuh, padahal nggak ada salahnya apa-apa. Jadi setelah peristiwa ini akan terjadi sebuah peristiwa, yaitu Mesias akan dibunuh. Ya, saya pakai tanda salib dan kita tahu ya bahwa Mesias adalah Kristus, Yesus Kristus, dan memang dia dibunuh setelah dia dibaptis. Kapan persisnya pembunuhan terjadi? Kita lihat ayat 27. Boleh tolong baca? Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Oke, saya mau kita perhatikan waktu yang diberi, angka yang diberikan di ayat 27. Katakan di pertengahan minggu itu. Ya, ini kalau 70 minggu, 70 kali 7, sudah diambil 29 minggu, kan tinggal 7 kan? Oh sorry, 1 kali 7 kan? Ya, 1 kali 7. Ini sudah 69, ini tinggal 1. Sekarang katanya, di pertengahan minggu terakhir ini, akan dibunuh Raja Mesias. Berarti 3,5 tahun kan? Ya, kalau ini adalah 7, maka menurut ayat ini, Mesias akan mati pada 3,5 tahun setelah tahun 27. Dan kalau saudara tambahkan, itu akan jatuh tahun 31 Masehi. Aha. Dan kalau saudara belajar sejarah, saudara akan lihat memang Yesus mati di kayu salib pada tahun 31 Masehi. Luar biasa bukan Alkitab? Ya. Lalu, kalau begitu,
Sekarang, Tuhan memberikan waktu kepada bangsa Israel untuk bertobat, yaitu 490 tahun. Sudah diambil, tinggal tambah 3,5 tahun lagi kan. 3,5 tahun tambah 31 jatuh pada tahun 34 Masehi. Ya. Dan apakah yang terjadi pada tahun 34 Masehi? Oh, tetapi sebelum itu saya ingin memberikan oke, kita lihat dulu Kisah Para Rasul 8. Sebelum Kisah Para Rasul, kita buka dulu Matius 21. Matius 21 ayat 43. Boleh, yang dapatkan boleh baca. Ya, saya baca ya. Ayat 43 ya? Ya, betul. Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Oke, Yesus berkata kepada orang Israel bahwa ini kerajaan ya Allah akan diambil dari Israel dan diberikan kepada orang lain. Oke, Yesus yang meramalkan demikian. Dan kita lihat apa yang terjadi 3,5 tahun kemudian setelah Yesus mati di kayu salib dan naik ke surga. Kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dan 4. Boleh bacakan? Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Oke, ini adalah peristiwa Stefanus dibunuh. Rasul-rasul dianiaya. Akhirnya Injil pergi ke seluruh dunia. Ya, Injil pergi ke seluruh dunia. Jadi, bangsa Israel dipercayakan Injil, mereka menolak Injil, Injil dibagi kepada seluruh dunia. Nah, sekarang hari ini kita sebenarnya terima Injil yang orang Israel tolak. Jadi, saudara sekalian, inilah kalender yang Tuhan beritahukan kepada kita di Daniel 9. Jadi, kalau saudara mau bikin catatan, ada 5 titik yang saya ingin saudara lihat hebatnya nubuatan Alkitab. Nomor 1 adalah Yerusalem akan dibangun kembali. Oke. Dan waktu Daniel berdoa, nggak tahu bahwa Yerusalem akan dibangun kembali. Tapi Tuhan bilang, Yerusalem akan dibangun kembali. Titik yang kedua. Ya, titik yang kedua adalah ini. Yesus dibaptis tahun 27 Masehi. Persis seperti yang Alkitab katakan. Titik yang ketiga, saudara sekalian, Yesus akan mati 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Ini adalah titik yang ketiga, ya. Tepat juga, persis. Dan titik yang keempat adalah waktu orang Israel menolak sepenuhnya Injil. Yesusnya disalib, rasul-rasulnya dianiaya, Stefanus dibunuh. Orang Israel, murid-murid Yesus diusir, dianiaya, dan mereka pergi ke seluruh dunia. Jadi sudah lihat 1, 2, 3, 4 ditepati sekali. Dan di dalam Daniel 9 ayat 26 dikatakan bahwa datanglah rakyat raja itu dan dia akan menghukum orang Israel. Dan kita tahu bahwa Yerusalem itu akan dihancurkan oleh Tuhan dalam sejarah. Ini tidak ada di dalam Alkitab, yaitu titik kelima, yaitu Yerusalem hancur, ya. Yerusalem tanda dicoret saja, ya. Dan Yesus sudah mengatakannya di dalam, mari kita lihat Matius 24. Matius 24 ayat
ke Matius 23 ayat 38 dan 39. Boleh ada relawan? Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, dan muridnya bertanya di dalam Matius 24 ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan, bangunan bait suci ini megah sekali. Yesus menjawab di dalam Matius 24 ayat 2 dikatakan, kamu melihat semuanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi bait suci Yerusalem akan diruntuhkan. Dan Yesus berkata, rumahmu, yaitu bait suci, akan jadi sunyi selama-lamanya. Yerusalem tidak akan pernah lagi mempunyai bait suci. Dan memang dari sejarah kita tahu bahwa Yerusalem tidak pernah punya bait suci. Nah, saudara sekalian, sekarang banyak orang Kristen yang sedang menunggu bahwa di Yerusalem akan lagi dibangun bait suci. Saudara sekalian, menurut Yesus, bait suci tidak akan ada lagi di Yerusalem sampai dikatakan datang sehingga orang berkata, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu artinya second coming of Christ ya. Sampai Yesus datang lagi, Yerusalem tidak akan punya bait suci lagi. Kira-kira begitulah nubuatan Alkitab. Oke? Jadi kalau saudara hari ini mau catat, saudara lihat bahwa Daniel 9 memberikan 5 titik yang ditepati di sejarah dengan tepat 100%. Yerusalem dibangun kembali, Yesus dibaptis, diurapi, jadi raja, dan yang ketiga, Yesus mati 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Kemudian Israel menolak sepenuhnya Injil tahun 34, yaitu selesainya masa pintu kesempatan Tuhan berikan kepada orang Israel. Dan setelah itu Tuhan berkata bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Jadi kita lihat semuanya digenapi. Oh iya, saya perlu kasih tahu bahwa Yerusalem dihancurkan total itu pada tahun 70 Masehi ya, tahun 70 Masehi. Itu ada dalam sejarah, tidak dicatat di Alkitab. Tetapi Yesus sudah meramalkan bahwa itu akan terjadi. Tahunnya tidak diberitahukan. Jadi saudara sekalian, kita lihat Daniel 9 memberitahukan bahwa saya akan utus orang raja. Dan memang saudara sekalian, satu-satunya tulisan di Alkitab yang menggunakan kata Mesias, Al-Masih, adalah kitab Daniel. Daniel bilang akan datang seorang Mesias, seorang Mesias. Jadi orang Israel tiap hari belajar Alkitab, mereka tunggu kapan Mesias datang. Sekarang pertanyaannya, waktu Mesias datang, orang Israel terima atau tidak? Jawabannya tidak, mereka salibkan. Mari kita lihat apa alasan orang Israel membunuh Yesus. Kita lihat, saudara sekalian, satu ayat yang penting sekali ini ya. Di dalam Matius 15 ayat 37 dan 38. Oh, sorry. Saya salah. Yohanes 19 ayat 15. Boleh? Relawan baca? Saya baca ya. Ya. Maka Yohanes 19 ayat 15. Maka berteriaklah mereka, enyahkanlah dia, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Oke, apa dosa Yesus sampai dia harus dihukum mati? Orang Israel bilang, kami tidak mau raja yang seperti ini. Oke, dan kita lihat ayat 19. Boleh? Pak Tawaris, boleh baca lagi ayat 19? Ayat 19.
Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Oke. Kalau saudara perhatikan di gambar-gambar, inilah tulisan yang dicantumkan oleh Pilatus untuk menyatakan kenapa Yesus ini harus mati. Yaitu, inilah Raja orang Yahudi. Jadi itulah dosanya Yesus. Ya, Yesus ketika ditanya, apakah benar engkau Raja orang Yahudi? Yesus berkata, engkau sudah mengatakannya. Jadi, saudara sekalian, Yesus adalah orang yang paling ditunggu oleh orang Yahudi, tetapi dia juga paling ditolak oleh orang Yahudi. Jadi kontradiksi, bukan? Mereka belajar Alkitab, mau tunggu Yesus datang. Tunggu Mesias datang. Tetapi waktu Mesias datang, mereka juga tidak mau raja yang seperti ini. Jadi kontradiksi, bukan? Nah, saudara sekalian, tapi inilah fakta sejarah. Yesus yang ditunggu, Yesus juga mereka tolak. Nah, apa pelajaran buat kita, saudara sekalian? Saya ingin ambil satu aplikasi saja buat kita. Kita mau belajar apa arti menjadi Kristen. Ya, menjadi Kristen artinya menjadi pengikut Yesus Kristus. Mari kita belajar arti kata Yesus Kristus. Ya, oke. Saudara buka Matius 1 ayat 21. Boleh? Saya lawan. Yesus. Apa arti kata Yesus? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, penyelamat. Ya, penyelamat dari dosa. Oke. Itu arti Yesus. Jadi saudara sekalian, ini maknanya. Kalau kita bilang saya percaya Yesus, kita harus keluar dari dosa, karena dia adalah juru selamat dosa. Dari dosa. Jadi kalau kita tetap tinggal dalam dosa, tapi kita mengaku kita percaya kepada Yesus, kita sebenarnya ya berbohong, ya, tidak benar ya, dengan pengakuan kita. Jadi Yesus adalah juru selamat, penyelamat. Kalau begitu, kalau saya tanya, siapa yang mau diselamatkan oleh Yesus? Umumnya semua orang bilang, saya mau, betul? Siapa yang mau diberkati oleh Yesus? Mau. Nah, saudara sekalian, sekarang kita belajar apa arti kata Kristus, ya. Nah, Kristus, tadi kita sudah belajar, artinya Raja. Betul? Ya. Nah, saudara tahu apa artinya kalau kita menyembah seorang raja? Kita turut hukumnya, kita ikut perintahnya, kita taat sama dia. Semua sifatnya kita turuti. Itulah artinya Kristus, itu artinya raja. Nah, saudara sekalian, banyak orang mau ini, tetapi nggak mau ini, saudara sekalian. Ya. Kita mau dapat keselamatan, kita mau masuk surga, tetapi kita nggak mau diperintah oleh orang seperti Yesus Kristus. Perintahnya terlalu berat. Ya, banyak orang kalau jadi Kristen, aduh berat sekali. Kalau kita belajar 10 hukum, aduh berat sekali. Jadi kita tidak rela diperintah oleh Yesus Kristus. Lidah kita nggak mau dirubah, selera kita, tabiat kita nggak mau dirubah. Jadi saudara sekalian, kalau kita bilang kita percaya Yesus Kristus, kita harus mau terima dia jadi juru selamat dan hidup dipimpin oleh dia. Itu artinya tabiat kita berubah, kita mau turut hukumnya. Nah, saudara sekalian, aplikasi buat kita adalah kalau tabiat kita nggak mau berubah, kita di rumah masih banyak bertengkar terus sama orang di rumah kita, dengan saudara-saudara kita masih ribut, kita belum menjadikan Yesus sebagai raja. Yang jadi raja baru saya, ego saya, emosi saya, harga diri saya. Jadi saudara sekalian, kalau Yesus Kristus hari ini juga datang, mungkin kita mau berkatnya, tetapi mungkin kita juga akan tolak dia sebagai raja dalam hidup kita. Jadi undangan saya adalah, saudara sekalian, biarlah
kesalahan orang Israel hari ini menjadi pelajaran buat kita. Bahwa mungkin kalau kita hidup pada zaman itu, Yesus yang sama juga kita akan tolak. Karena kita mau berkatnya, tapi kita nggak mau dikuasai oleh orang bernama Yesus Kristus. Ayat penutup saudara sekalian, mari kita baca Galatia 2 ayat 20. Ini adalah kekristenan dalam satu ayat. Ya, Paulus menulis dengan bahasa yang bagus dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Saya bacakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya saya sudah mati bersama Raja saya, yaitu Yesus Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh percaya kepada Anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara sekalian, kalau saudara percaya kepada Yesus Kristus, artinya saudara mau berubah tabiat. Saudara mau hidup diperintah oleh Yesus Kristus, menjadi segala hukum Yesus Kristus sebagai standar hidup saya. Dengan demikian kita baru layak disebut Kristen. Saudara sekalian, kita akan masuk ke tanya jawab. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk janji kedatangan Yesus Kristus. Dan kami telah belajar kesalahan orang Israel. Mereka menantikan Yesus tetapi tidak mau diperintah oleh Yesus Kristus. Kami ya Tuhan menyadari dalam diri kami ada sifat yang sama. Kami mengaku dan ingin diberkati oleh Yesus, mendapatkan keselamatan, tetapi kami tidak rela berubah tabiat kami. Tidak rela meninggalkan dosa kami. Bantu kami ya Tuhan hari ini supaya kami berubah, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Berkati kami selamat tanya jawab, kiranya Tuhan menolong kami. Berkati semua pendengar dalam pergumulan mereka. Kuatkan, hiburkan, berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Saya harap saya pakai setengah jam untuk belajar ini. Baik, sekarang silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kita diskusikan. Baik, malam Pak Yo. Selamat malam. Terima kasih untuk pelajarannya. Pak Robert. Saya ada mau nanya, kebetulan tadi saya baca ini ayat Daniel 9 ayat 26. Ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Ini konteksnya kiasan atau memang nyata air bah datang? Oke, terima kasih untuk pertanyaan. 9 ayat 26. Oke. Itu ada salah terjemahan. Coba kalau saya lihat di bahasa King James Version dikatakan after 3 weeks, artinya 69 weeks ya. Nah, Mesias akan di cut off ya. Itu kita sudah bahas tadi ya. And the people of the prince. Nah, people dari Mesias ini akan shall come and destroy the city and the sanctuary. Ya, terjemahan bahasa Indonesia tidak tepat. Jadi, orang-orang dari pangeran ini, dari raja ini, akan datang dan menghancurkan kota itu, yaitu Yerusalem, dan the sanctuary, yaitu bait sucinya. Jadi ayat ini bilang begini, setelah 483 tahun, setelah di pertengahan minggu ini, setelah Mesias dibaptis, 3,5 tahun kemudian dia akan dibunuh. Setelah dia dibunuh, nanti akan datang orang dari raja ini, dia akan hancurkan Yerusalem dan bait suci. Dan itu ditepati tahun 70. Jadi Pak Robert itu salah terjemahan di bahasa Indonesia. Oke, kalau memang salah terjemahan.
Tapi kayaknya terlalu jauh kali ya terjemahannya ya. Iya, ini agak jauh. Kalau boleh usul sama Lembaga Alkitab Indonesia, ayat ini harus revisi agak berat, agak banyak ya. Dan sebenarnya banyak ayat, beberapa ayat, cukup banyak ayat di dalam Alkitab bahasa Indonesia kita ini salah terjemahan dan agak parah ya. Misalnya Yesus tidak pernah bilang semua makanan halal. Itu semua makanan halal di dalam kitab Markus itu ditambahkan oleh penerjemah. Ya. Yesus itu kan seperti orang tua ya, masa semua makanan boleh dimakan? Pasti ada yang sehat, ada yang tidak sehat ya. Jadi ada banyak sekali ayat di Alkitab. Saya sendiri sambil belajar membandingkan ayat sudah menemukan sedikitnya ada 50 ayat yang salah terjemahan. Jadi itu sebabnya kita perlu banding-banding ayat bahasa Indonesia dengan mungkin versi yang lain ya. Begitu Pak Robert. Kalau bahasa Inggris, saya nggak tahu, saya buka yang bahasa Inggris di Alkitab di handphone. And the end there, sesudah sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. Berarti kan banjir itu. Flood. Sebentar ya, saya kembali ke Daniel 9 ayat 26. Oh iya, there shall be with a flood. Jadi Yerusalem akan dihancurkan dengan flood. Ya, flood ini adalah simbol penyerangan. Berarti kiasan loh berarti ya? Iya, kiasan. Bukan real banjir lokal lah artinya, bukan ya? Bukan. Ya, ingat ini nubuatan, oke? And unto the end of the war, desolation are determined. Desolation itu adalah yang Yesus bilang, ini bait suci akan ditinggalkan sunyi selamanya sampai datang Yesus Kristus. Itu maksudnya desolation determined ya. Jadi bait suci tidak akan pernah dibangun kembali. Jadi beberapa orang Kristen sedang menunggu Yerusalem, bait suci kalau dibangun kembali Yesus mau datang. Kebalikannya ya, Yerusalem tidak akan pernah punya bait suci lagi. Apakah cukup Pak Robert? Oke, paham. Terima kasih Pak Robert. Pak Ibu Guan, ada pertanyaan ini dari Pak Budi ya. Oke. Saya baca ya. Ya. Nubuatan bahwa Yesus dilahirkan, dibaptis, dan disalibkan telah digenapi persis sesuai dengan yang tercatat dalam Alkitab. Lalu, bagaimana dengan nubuatan akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Apakah ada juga penjelasan kapan tepatnya waktu kejadian tersebut akan terjadi? Dan di manakah lokasi dan tempat persisnya kedatangan Yesus akan terjadi? Terima kasih Pak Budi, pertanyaannya bagus. Nah, Tuhan kasih nubuatan ini persis banget tanggal-tanggal, tahun-tahunnya. Apakah kedatangan Yesus yang kedua kali Tuhan berikan tanggal? Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Ini dirahasiakan oleh Tuhan. Tuhan cuma bilang berjaga-jagalah. Ya, jadi waktunya tidak diberitahukan. Orang bertanya sama saya begini, Pak, kalau Tuhan dulu suka kasih tanggal, kenapa nggak kasih tanggal aja biar lebih siap? Nah ini buktinya, dikasih tanggal aja nggak siap. Jadi sekarang Tuhan pakai cara lain, kita kasih tanggal. Kalau lu percaya, pasti lu tunggulah. Kalau nggak percaya, nanti saya datang juga, kamu tolak juga kok. Jadi Tuhan pakai berbagai cara. Dulu pakai tanggal persis, nggak diterima. Sekarang Tuhan pakai cara, namanya apa? Tanda-tanda saja, ya tanda. Kalau kamu lihat begini, Yesus sudah mau datang. Ya, beberapa minggu lalu kita belajar di Daniel 2, kalau kamu lihat Roma kepausan sudah mulai menguasai di dunia. Semua orang memberi jalan dia untuk menjadi raja. Ingatlah, kerajaan batu, yaitu Yesus Kristus akan segera datang. Jadi, kita diberikan tandanya. Ya, begitu Pak Budi. Terima kasih pertanyaannya Pak Budi. Semoga cukup jelas. Apakah ada yang lain?
Bu Daryati mau bertanya? Boleh di-unmute? Ya, mungkin di unmute dulu Bu Daryati. Bu Karena Daryati? Ibu belum kedengaran. Di screen bawah di tengah ada itu gambar mikrofon, diklik supaya dia tidak merah lagi. Di bawah, kan ada mikrofon, gambar mikrofon di bawah. Misalnya Ibu pakai HP atau pakai laptop, di tengah-tengah di bagian bawah itu ada mikrofon, ditekan aja supaya tidak merah lagi. Atau ada yang bisa bantu? Biasanya sih host bisa ya, tapi saya bukan apanya sekarang Pak Buntaran. Tapi Pak Buntaran lagi itu sih, lagi Oke. Bu Daryati bisa tekan gambar gambar mikrofon, mikrofon di bawah, ada gambar mikrofon, Ibu tekan gitu baris paling bawah. bawah. Belum, Ibu belum. Belum kedengar, belum ditekan mikrofonnya, Bu. Atau Ibu tulis di chat. Oh enggak, belum tentu juga bisa ya. Saya mau bertanya, Oh iya, Silakan, Bu Herlina. itu kan Tuhan di kitab Daniel memberikan nubuatan sampai dengan masa Stefanus kan? ya, Berarti kan Tuhan sudah tahu bahwa bangsa Israel itu akan menolak. betul. Jadi, tapi apakah Tuhan masih berharap bangsa Israel akan berubah? Gitu? Ada kesempatan untuk berubah atau tidak? Itu pertanyaannya. Oh iya, terima kasih. Bagus pertanyaannya, Bu Helen. Iya, Tuhan tahu bahwa orang Israel akan menolak dia, tetapi Tuhan tetap kasih kesempatan. Ya, dan ini membuktikan bahwa Allah itu adil. Kalau orang tidak diberi kesempatan, langsung dibilang, kamu tidak akan berhasil, ya, kamu tidak akan mau terima. Itu artinya nanti orang bilang, Tuhan tidak adil, belum apa-apa saya sudah ditentukan. Ya, jadi Tuhan Maha Tahu, tapi Tuhan tidak menentukan kegagalan orang Israel. Tetapi itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kita harus tahu bahwa di dalam Yohanes 4, Yesus berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel. Oke. Jadi kalau Bu Herlina ingat bahwa ini Injil yang kita terima ini datangnya itu datang dari orang Israel. Penulis Alkitab semuanya orang Yahudi kecuali Lukas, ya. Apakah ada orang di luar Yahudi ya? Seingat saya ini adalah semuanya penulisnya adalah orang Yahudi, kecuali Lukas. Dia adalah seorang tabib, bangsa non-Yahudi. Jadi kalau nggak ada Lukas, memang ini semua adalah buku berasal dari orang Yahudi. Jadi orang Kristen mula-mula juga adalah orang Yahudi kebanyakan. Ya. Ke-12 Rasul adalah orang Yahudi. Paulus, penginjil yang pergi ke seluruh dunia, juga orang Yahudi. Jadi kita berhutang sama orang Yahudi. Jadi walaupun orang Israel gagal secara grup, secara organisasi, tetapi beberapa orang secara pribadi berhasil. Mereka terima Yesus, mereka rela mati bagi Kristus. Orang Yahudi semua. 12 Rasul, termasuk Paulus. Jadi Bu Helen, itu yang saya bisa berikan jawaban. Apakah cukup, Bu Herlina? Apakah itu juga berlaku untuk kita? Tuhan sebetulnya sudah tahu mana yang selamat dan mana yang tidak? Iya, Tuhan tahu. Ya,
Karena Alkitab bilang Allah itu maha tahu. Jadi karena dia maha tahu, dia tahu siapa yang selamat dan siapa yang tidak. Jadi, tetapi dia tidak menentukan keselamatan kita. Ya, kita sendiri yang harus memilih. Ya. Tetapi kita baca misalnya di dalam Efesus 1, Tuhan menentukan sebenarnya, mencita-citakan lah bahwa kita semua masuk surga, semua selamat. Jadi sebenarnya Tuhan punya rencana bahwa semua anaknya itu selamat, kecuali kita menolak. Ya. Jadi sebenarnya masuk surga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Ya, karena kita terima selesai. Tetapi kita harus tolak baru kita masuk neraka. Ya, Paulus di dalam Efesus 1 ya. Oke, nanti saya kasih ayatnya Bu Elina. Bahwa Allah dari sejak semula telah menentukan kita menjadi anaknya. Ya, di dalam Efesus 1 ayat 4. Ya, cita-cita Tuhan, rencana Tuhan adalah begitu. Ya, saya ingat gini, seperti orang tua, anaknya baru lahir, wah langsung pikirin bajunya, kamarnya, sekolahnya, ya kita pilihin sekolahnya, kita bercita-cita semua yang bagus buat anak kita, nggak ada yang jelek. Tetapi anak ini kan bertumbuh, dia punya hak pilih. Suatu hari mungkin dia bergaul salah, dia menggunakan obat terlarang, dia jauh dari rencana kita. Nah, itu bukan maksud kita kan. Cita-cita kita adalah dia harus jadi anak baik, bahagia, sukses. Tetapi kalau dia menolak, itu tanggung jawab dia sendiri. Jadi Tuhan tahu bahwa kita akan selamat atau binasa, tetapi tanggung jawabnya ada di pilihannya, ada di kita. Apakah itu yang Bu Helen maksudkan? Iya. Terima kasih Pak Boga. Terima kasih Bu Helen. Dan pada hari penghakiman, minggu lalu kita sudah belajar bahwa pada hari penghakiman semua akan dibuka untuk membuktikan kepada dunia, kepada alam semesta, kenapa seseorang masuk ke surga dan kenapa orang lain masuk neraka. Itu Tuhan akan ungkap semua fakta di pengadilan Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi ya? Ada Pak Yobuguan dari chat, dari Pak Budi. Saya baca ya. Oke, terima kasih. Allah telah mengutus Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia di dunia. Lalu untuk apakah Yesus datang kembali untuk kedua kalinya? Kenapa Yesus harus datang kembali untuk kedua kalinya? Apakah Allah juga mengutus kembali Yesus untuk datang kembali kedua kalinya? Apakah yang membedakan antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua? Apakah ada perbedaan tugas dan misi yang diberikan oleh Allah kepada Yesus untuk kedatangannya yang pertama dan kedua? Terima kasih. Pak Budi, bagus. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang prinsipil dan dasar fundamental sekali untuk orang Kristen. Ditanyakan, kalau Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, kenapa dia harus datang kembali kedua kali? Nah, Yesus datang pertama kali itu misinya adalah bikin jembatan. Oke, dia bikin jembatan. Jembatan dari bumi sama surga. Karena ini udah terpisah kan. Dia bikin jembatan, saya pakai ilustrasi jembatan, atau tangga, supaya manusia di bumi ini bisa punya hubungan sama surga. Dan orang yang tepat untuk ini memang harus datang dari surga. Dan Yesus memang bisa mewakili dua pihak ya. Dia jadi manusia, dia adalah saudara kita. Dia adalah Allah yang turun jadi manusia, jadi dia adalah Allah. Jadi dia cocok jadi diplomat, duta besar bumi dan surga. Oke. Jadi tugas Yesus datang pertama ke dunia adalah bikin jembatan bumi ke surga. Nah, apa tugas Yesus kedua? Yesus datang kedua kali adalah membawa kita lewat jembatan itu, yaitu masuk surga. Kira-kira begitulah sederhanakannya. Nah, apa ada perbedaan tugas? Ya, ada. Kalau saudara, saya tidak buka ayat-ayat Alkitabnya. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk menjadi hakim. Waktu Yesus datang ke dunia, dia datang untuk menjadi juru selamat.
Dia datang untuk mengorbankan dirinya. Dia bukan jadi hakim, oke? Dia jadi orang yang sangat sederhana. Jadi orang miskin, ya, tinggalnya di Nazaret. Waktu dipukul, dia dilukai, dia berdarah, ditusuk, bisa mati. Dia datang sebagai hamba yang lemah. Allah yang berkuasa memilih jadi manusia yang lemah. Tetapi apa bedanya waktu dia datang kedua kali? Yesus datang kedua kali sebagai raja, ya. Di dalam Wahyu 14 ayat 14 dikatakan, lihat, aku melihat anak manusia datang di awan-awan, di tangannya ada sabit. Jadi Yesus datang sebagai, terus dikatakan ada mahkota di atas kepalanya. Yesus akan datang sebagai raja. Jadi pokoknya cuma mau ngomong. Waktu Yesus datang di Bethlehem, dia dipandang hina. Tetapi waktu dia datang kedua kali, tidak ada orang yang bisa pandang hina lagi. Wahyu 6 katakan, semua orang akan ngeri sekali melihat Yesus datang kedua kali. Karena dia akan datang sebagai hakim. Jadi Pak Budi, Yesus pertama datang sebagai hamba, sebagai juru selamat. Ya, yang kedua, Yesus datang sebagai hakim, sebagai raja. Dia akan berkuasa. Jadi beda sekali. Ya, semoga ini sedikit menjawab. Pak Budi, kalau kurang jelas atau kurang lengkap, boleh ditanyakan lagi. Terima kasih ya Pak Budi. Kan ini Pak, yang gambar. Ini. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ibu Daryati sudah berhasil? Sebentar mereka. Belum bisa dengar Bu Daryati? Belum berhasil Bu Daryati. Belum dia kontak dengan yang lain. Halo? Ya. Halo, ya silakan. Ya silakan Bu. Ini dari Joni dan Susan Lee dari Jerman. Oh, silakan Bu. Mari, iya. selamat bergabung dari Jerman. Iya, terima kasih banyak ya. Selalu kita ikutin dari awal. Tapi baru sekarang bisa kontak. Oh, good. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih ya. Untuk minggu depan kita usahakan nggak terlambat. Ini baru dapat karena kita tidak tahu bahwa pakai mesti Melden dulu, mesti mendaftar dulu ke Google. Halo, terputus. Aso bisa dengar sekarang? Oh, bisa. Masih dengar. Iya, sekarang sudah mendaftar ke Google baru bisa nyambung. Oke. Terima kasih, bagus sekali pelajarannya. Amin. Ada pertanyaan, Bu Susan? Sementara belum, karena barusan kita lihat Pendeta Kuntarap sama istrinya. Oke. Kita ini temannya Tomarere. Dokter Tomarere sama Singwi, iya. Oke. Pak Dokter juga bergabung juga. Ya, iya. teman. Selamat malam. Selamat malam. Iya. Ya. Ini temannya Joni. Betul. Oke. Joni temannya Tomarere, saya temannya istrinya, si Sin. Ini istrinya nih. Wah. Iya. Selamat datang Susan. Cik Sin, terima kasih Cik Sin. Baru sekarang bisa kontak, rupanya mesti Melden, mesti daftar. Iya. Iya. Minggu depan lah kita ikutin dari Anfang ya. Oke. Oh, itu Ibu Daryati itu. Silakan Bu Daryati. Ibu Daryati sudah berhasil. Ya, Bu Daryati. Oke lah ya. Cisin, sampai lain kali. Sampai lain kali ya. Iya. Sampai minggu depan ya. Tadi dengar Kuntarap sama istrinya. Oke, Cisin. Salam untuk semua. Ya. Oh ya. Salam buat saudara di Jerman. Ya, saya sampaikan juga dari Manurung. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Tuhan Bu Daryati. Iya, sudah bisa Pak. Bisa Pak, ya Pak. Bisa dengar. Jadi Silia dikasih tahu Bisa. gimana? Bisa. Oh, Google. Iya. Tapi dia mesti jadi anggota. Saya ini mau tanya ya Pak. Oh, Cik Sin ini Simon juga. Ini Ya, Bu Daryati silakan. Iya, saya ini mau tanya.
Saya kan dulu itu apa ya, dari kecil sampai tua Ya, itu gereja saya itu gereja hari Minggu, Pak. ya, Tapi sekarang aku sudah tua, terus itu ada anak-anak yang menuntun aku, anak KKR itu saya sekarang memutuskan saya belajar masuk ke Advent. Jadi saya di gereja Advent itu baru 1 tahun. mhm. Tapi kalau besok Tuhan yang datang yang kedua kali itu, apa saya itu kira-kira diterima apa enggak ya Pak ya? Iya, itu pertanyaannya Sekarang Bu ya. saya, iya, jadi jemaat Advent saya. Oh Ya iya, saya mengikuti semua di gereja Advent sekarang Pak. ya, ya. Ya, puji Tuhan dan selamat. Ya, memang kita tahu bahwa hari berbakti yang Alkitab maksud adalah hari Sabat. Sabat itu adalah Sabtu ya. Dan puji Tuhan kita sudah dan itu adalah hukum Tuhan. Dan kalau kita mau ikut Yesus Kristus, kita juga kita kalau menganggap dia raja, hukumnya kita turut. Jadi Ibu sudah memilih yang benar, bagus, puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, apakah kalau Yesus datang, apakah saya diterima atau tidak? Saya juga lagi menanyakan pertanyaan yang sama, Bu Daryati. Jadi kita harus rendah hati dan selalu memeriksa diri kita, ya. Tuhan, apakah saya layak waktu Tuhan datang? Memang hari Tuhan datang itu hari yang ngeri sekali. Jangan kita gegabah, ya. Jangan kita bilang, saya mau Tuhan datang, saya mau Tuhan datang. Lah kalau dia datang kita mati bagaimana? Jadi kita harus rendah hati setiap hari, Tuhan, saya rindu Tuhan datang. Periksalah hati saya, ubahlah saya. Ya, jadi itulah doa kita setiap hari ya Bu Daryati. Iya. Kita tidak tahu persis. Iya. Tapi kita berharap. Terus sekali lagi Pak. Boleh Bu. Itu apa ya? Hari Natal 25 Desember itu di ayat itu apa ada enggak ya Pak ya? Di ayat Alkitab itu ayat berapa Pak? Oh iya, terima kasih. Tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus ya. Tidak ada di Alkitab, itu adalah tradisi dari Roma. Roma menyembah dewa matahari, dan dewa matahari itu hari lahirnya adalah 25 Desember ya. Itu namanya dewa sinar atau dewa matahari atau dewa mitra, Dewi Mitra. Itu ulang tahunnya 25 Desember. Dan itu sebab Raja Roma bertobat jadi Kristen, tapi bertobatnya tidak penuh, dia bawa kebiasaan Roma masuk ke dalam gereja. Itu sebabnya Alkitab sebenarnya tidak pernah suruh kita rayakan hari lahir Yesus. Nah, bulan Desember adalah bulan musim dingin, jadi tidak mungkin Yesus lahir pada musim dingin, sebab Alkitab katakan bahwa gembala-gembala sedang jaga domba di padang. Nah, bulan apakah Yesus lahir? Kita dapat petunjuk sedikit di Lukas 1 ayat 23 bahwa Maria diberitahukan hamil waktu bulan ke-6. Kalau orang hamil bulan ke-6, bayinya akan lahir bulan ke-3. Jadi Yesus kira-kira lahir bulan ke-3 kalender Yahudi, dan itu sekitar Mei atau Juni, dan itu adalah musim panas, cocok sama Alkitab. Tetapi tanggalnya Alkitab tidak pernah kasih tahu sama kita. Itu Bu Daryati. Jadi perayaan Natal adalah perintah manusia yang dimasukkan ke dalam gereja. Sama seperti perayaan Easter atau perayaan Paskah. Di dalam perayaan Paskah kan ada pakai telur-telur ya, lambang telur. Saudara, teman-teman semua kita harus tahu bahwa Paskah dalam bahasa Inggris disebut Easter. Easter itu adalah nama Dewi kesuburan. Dan Dewi subur ini kan dilambangkan dengan telur. Itu sebabnya perayaan-perayaan Paskah itu biasanya disertai dengan telur-telur juga. Jadi perayaan Paskah, perayaan Natal itu adalah perintah manusia. Boleh begitu jawabannya Bu Daryati? Oh iya, iya. Tidak ada di Alkitab ya? Iya, terima kasih ya. Jadi hari Natal itu enggak ada di Alkitab ya Pak ya?
Ya, Natal 25 Desember tidak ada di Alkitab, Iya. tapi kelahiran Yesus ada. Iya, saya kasih tahu anak-anak semua nanti kok. Oh, bagus. Ya, biar ikut ke Advent itu. Bagus. Iya. Kasih tahu. Dan waktu Ibu memberitahukan, Ibu adalah seorang penginjil. Tuhan memberkati penginjil. Iya, amin. Terima kasih, Pak. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Pak Indra kayaknya. Silakan. Pak Indra tadi mau bertanya. Ya? Tidak, selamat malam. Cuma tadi bilang amin ke Ibu Daryati. Maaf, tadi saya tidak sempat bilang. Ibu Daryati ini lawatan saya dulu waktu saya melayani di desa Patah. Iya, Pak, betul. Oh. Jadi saya, Ibu ini masih belajar pegang handphone, tapi puji Tuhan, Ibu sudah bisa masuk. Oh, puji Tuhan. Kota apa Ibu Daryati? Apa? Dari kota mana? Kota Salatiga, Pak. Salatiga. Oke. Iya. Terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih juga Saudara Indra sudah membawa Ibu Daryati. Pak Yobuan, saya jadi sempat tadi kayak langsung tiba-tiba bertanya pas mulai pelajaran, ada sempat Pak Yobuan bilang, saya tidak tangkap baik-baik kata-katanya, cuma yang saya tangkap kalau kita tahu banyak, apa tadi itu? Nanti akan dihukum banyak. Ya, itu Pak. Saya jadi bertanya-tanya sudah di situ. Oke. Ya. Memang itu ada di Lukas 12 ayat 45 kalau tidak salah. Tuhan bilang bahwa hamba yang tahu banyak akan dapat, tapi tidak melakukan kehendak tuannya akan dapat pukulan yang banyak. Ya. Jadi orang Israel itu diberikan berkat, ya, firman Tuhan, Taurat, begitu banyak nasihat, begitu jalan untuk kebahagiaan, tetapi mereka menolak dan mereka dihukum lebih berat daripada bangsa yang lain. Ya, memang kasihan sekali mereka. Ya, sepanjang sejarah kita tahu bahwa orang Israel menderita banyak sekali kesusahan. Dan itu memang karena pilihan mereka juga. Di dalam Matius 27, mereka waktu Pilatus bilang, dosanya ditanggung sama kalian kalau berani salibkan orang tak bersalah ini. Orang Israel berkata di dalam Matius 27 ayat 25, biarlah dosanya ditanggungkan kepada kami dan anak-anak kami. Oh, itu ucapan yang gegabah sekali. Dan malapetaka kena sama mereka karena menolak Mesias. Kepada mereka dan kepada anak-anak mereka. Jadi begitu Pak Indra. Terima kasih. Nah, pelajaran buat kita semua ya. Yang belajar Alkitab, tahu banyak, tetapi kita tidak mau berubah. Kita dalam bahaya akan dihukum oleh Tuhan dengan hukuman yang lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Terima kasih Pak Indra. Ya, boleh satu lagi? Boleh Pak Indra. Tadi saya sempat ingat pertanyaan, kalau kita tidak tahu Tuhan persis nanti kapan datang. Ya. Tapi kalau lihat waktu Yesus datang, kan kalau bangsa Israel mereka tidak mau datang lihat Yesus, bagaimana mau bilang. Tapi ada gembala domba dengan siapa itu orang siapa itu yang datang ketemu Yesus. Kan mereka diberitahukan. Betul. Ya. Oh iya. Terima kasih. Ini pelajaran yang bagus. Di dalam Alkitab, Yesus, perjanjian lama, Yesus digambarkan akan datang dengan dua sifat. Satu sebagai hamba yang lemah dan menderita. Satu lagi sebagai raja yang gagah perkasa, ya, kuat. Nah, orang Israel gak mau belajar dua sifat ini. Mereka hanya mau nubuatan yang enak-enak, ya. Dia akan datang dengan sebagai raja, penuh dengan kuasa. Jadi waktu mereka lihat Yesus datang miskin, mukanya juga nggak terlalu ganteng, orang tuanya juga orang biasa, orang-orang mulai menolak dia. Nah, apa pelajarannya buat kita? Alkitab menceritakan banyak sekali doktrin. Jangan kita cuma senang belajar doktrin yang enak-enak ya. Ada orang selalu belajar doktrin misalnya Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, cari kamu akan dapat.
terus saja belajar yang begitu saja. Ya, dan memang saya menarik sekali kalau saya nulis artikel yang enak-enak, yang saya bilang enak-enak begitu, biasanya aminnya itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tetapi kalau nulis kitab Daniel, amaran tentang bertobat, aminnya sedikit. Ya. Nah, pelajaran buat kita, pelajaran yang enak dari Alkitab, terima. Yang tidak enak, juga terima. Ya, dan supaya jangan waktu Yesus datang kita ditolak. Boleh begitu Pak Indra? Ya. Tadi ada yang angkat tangan. Oke. Saya. Silakan Pak Hardi. Silakan Pak Hardi. Terima kasih Pak Yobuguan. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Iya. Apakah Yesus pada waktu kedatangannya sama di tempat yang sama dengan di tempat waktu naik ke surga? Iya. Itu aja? Ya, makasih Pak. Makasih. Terima kasih Pak Hardi. Di Alkitab dikatakan di dalam Kisah 1 ayat 10-11, Yesus akan pergi naik awan dari Bukit Zaitun. Nah, malaikat berkata, dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi, Yesus akan datang lagi dengan awan. Jadi nanti Yesus tidak akan injak bumi. Tetapi, dia akan datang lokasinya itu, ada ayatnya saya nanti bisa bagi sama Pak Hardi, bahwa dia akan injakan kaki di, dia akan datang di sekitar Bukit Zaitun juga. Tetapi itu adalah nubuatan di Perjanjian Lama. Jadi, pada waktu kedatangan kedua kali, Yesus tidak akan injak kaki di bumi. Lalu di dalam Matius 24, Yesus berkata, seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah hari kedatangan Anak Manusia. Jadi seluruh dunia akan bisa melihat kedatangan Yesus. Dia datang seperti kilat. Seluruh dunia bisa melihat. Nah, kalau kita gabungkan semua, kelihatannya dia akan mulai datang sekitar lokasi dia naik, lalu seperti kilat memancar ke seluruh dunia, semua orang, semua mata akan melihat. Dan Yesus tidak akan menginjak kaki di bumi. Dan waktu dia datang di angkasa itu, menurut Alkitab, kuburan akan terbelah, kuburan akan mengeluarkan orang-orang yang percaya kepada dia tapi sudah mati. Dan bertemu dengan Tuhan di angkasa. Orang yang hidup akan diangkat hidup-hidup, orang yang mati akan keluar dari kuburan. Betapa indahnya hari itu. Pak Hardi, kita tunggu hari itu. Tetap setia ya. Terima kasih pertanyaan bagus. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Hardi. Bu Meiti. Ya, kadang-kadang agak membingungkan karena setahu saya, jadi kalau Tuhan datang itu orang baik karena semua mata akan memandang ya pada Raja kita. Jadi orang jahat dan orang baik akan dibangkitkan bersama-sama karena saya pernah dengar orang baik dulu yang dibangkitkan dan diangkat, dan orang jahat itu ya belum dibangkitkan. Nanti kalau kalau Tuhan datang kembali lagi, ya ketiga kali baru mereka dibangkitkan untuk dihukum dengan api belerang. Jadi bagaimana? Apakah memang semua mata memandang pada kedatangan kedua atau ada perbedaan? Oke. Pertanyaannya. Terima kasih Bu Meidi, pertanyaan yang baik. Semua mata artinya semua mata orang yang hidup saat itu ya akan memandang Yesus datang. Tetapi tidak semua orang akan bangkit waktu Yesus datang kedua kali. Kebangkitan di Alkitab ada dua macam. Ya, di dalam kitab Wahyu itu Wahyu 20 ayat 9 ya. Berbahagialah orang yang bangkit pada kebangkitan pertama ya. Jadi ada kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama adalah diangkat ke surga. Ya, kuburan akan terbuka, orang mati akan dihidupkan kembali.
Itu kebangkitan pertama. Nah, orang yang tidak percaya dan tidak bertobat itu tidak dibangkitkan, ya, tidak bangkit. Dan waktu kedatangan Yesus yang ketiga, dan kedatangan Yesus yang ketiga itu ada di dalam kitab Wahyu 20, ya. Yaitu setelah kerajaan 1000 tahun, Yesus akan mengadili 1000 tahun bersama dengan orang yang diselamatkan. Dia akan datang ke bumi lagi, dan pada saat itulah orang yang tidak selamat dibangkitkan. Mereka keluar dari kubur juga. Jadi ini kabar baik. Orang percaya Yesus, tidak percaya Yesus, dua-dua akan bangkit juga. Kabar buruknya adalah mereka akan bangkit di kebangkitan kedua. Mereka bangkit untuk dibakar. Ya. Dibakar. Jadi bukan berarti pada kebangkitan kedua yang jahat dan yang baik sama-sama dibangkitkan? Tidak. Jadi ada dua fase. Tetapi ada satu pengecualian, yaitu di dalam Wahyu 1 ayat 7, ya. Wahyu 1 ayat 7, ya. Orang yang menikam Yesus, orang yang menghina Yesus, itu pada waktu kedatangan pertama dibangkitkan hanya untuk melihat. Ya, menurut Wahyu 1 ayat 7. Jadi itu ada special case, ya. Jadi pada umumnya kebangkitan pertama adalah kebangkitan untuk masuk surga waktu Yesus datang pertama. Kebangkitan kedua, yaitu 1000 tahun kemudian, adalah kebangkitan untuk dibakar. Selesai. Ya. Boleh itu begitu? agak membingungkan karena dibilang semua mata akan memandang, walaupun jadi saya pikir yang jahat dan yang akan diselamatkan akan memandang Tuhan. Oh iya, tapi betul juga, karena orang jahat juga suatu hari dia akan memandang Yesus datang, yaitu kedatangan Yesus yang ketiga kali, ya. Ketiga kali. Nah, Yesus datang ke bumi ini ketiga kali, dia tetap akan melihat Yesus datang. Jadi tepat juga yang Yesus bilang, semua mata akan memandang. Jadi bukan bersamaan begitu, ya? Tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Tidak bersamaan. Oke. Terima kasih Bu Meiti. Makasih. Apakah ada Saya lagi? boleh bertanya? Boleh. Bertanya, Bu Teri, ya. Senang Bu Teri Ya. bertanya. Yang setahu saya, yang pertama itu kedatangan Tuhan itu dia meniup trompet, makanya seperti Adam dan yang menusuk Yesus itu dia bangkit karena bunyi trompet. Betul itu? Oh. Apakah saya salah ini? Dia bangkit karena bunyi trompet. Karena trompet itu ditiup. Oh. Oleh malaikat. Ya. Baik, terima kasih Bu Teri. Itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 itu sebenarnya bukan trompet. Ya, trompet itu cuma tanda aja. Suara Yesuslah yang membangkitkan orang mati. Kuasa Yesus. Ya. Seperti waktu dia bilang, Lazarus keluar dari kuburan. Ya. Jadi, kuasa Yesus yang bisa menghidupkan, trompet itu cuma seperti sebuah upacara lah. Ya, bunyi yang keras. Boleh begitu ya? Terima kasih Bu Teri. Ya. Jadi itu, terima kasih ya Pak. Itu 1 Tesalonika berapa tadi? 4 ayat 16. 4 ayat 16. Ya, 16 dan 17 ya. Itu ayat yang bagus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Teri. Apakah ada yang lagi? Terima kasih, bagus-bagus pertanyaannya. Silakan, apakah ada lagi? Boleh tanya, Pak. Oh, Pak Freddy. Dengan senang hati. Senang bertemu lagi dengan Pak Freddy. Silakan. Saya bertanya secara logika manusia, takutnya saya juga salah sih, belum mengerti banyak ya, masih belajar. Ini kalau dibilang manusia mati, itu kan manusia itu terdiri dari jiwa dan roh, ya kan?
Nah, kalau jiwanya itu fisiknya mati dikubur, rohnya tuh kemana, Pak? Oh, oke. Selama sebelum diadili, sebelum kedatangan Yesus yang akan datang itu. Nah, yang sedangkan dibangkitkan itu yang mana? Tadi jiwanya itu berupa fisik atau rohnya. Nah, tadi kan pertanyaannya rohnya ada di mana gitu. Nah, itu pertanyaan yang saya nggak ngerti. Sebab saya juga jadi kepikir orang tua gitu. Orang tua udah meninggal udah lama. Mereka nggak percaya sama Kristus. Udah dikubur, sudah menjadi tulang belulang. Udah gitu digali, terus dibakar, dipindahkan menjadi abu. Iya. Jadi yang mana gitu ya? Jadi kita. Good. Itu pertanyaannya ya. Pak Freddy, terima kasih nih. Pertanyaan bagus. Maaf ya. Nah, ini adalah pertanyaan fundamental juga, basic doktrin ya. Ada banyak orang, jadi ini adalah sebuah pertanyaan besar ya, big question yang mungkin suatu hari kita akan jawab, tapi sekarang secara singkatnya begini. Waktu manusia itu sebenarnya dibikin dari perpaduan antara, menurut Kejadian 2 ayat 7, dibikin dari debu tanah ditambah nafas dari Allah. Kalau ini berpisah, itu debu kembali kepada debu, nafas kembali ke Tuhan yang kasih nafas. Nah, rohnya kemana? Sebenarnya roh yang dimaksud Alkitab itu adalah hidup ya, jiwa itu, roh. Hidup itu hilang. Jadi mungkin Pak Freddy kebetulan arsitek, saya bisa kasih ilustrasi seperti seorang arsitek kalau bangun rumah, rumahnya kan ada kan, itu hasil kombinasi dari ide Pak Freddy ditambah dengan tanah, katakanlah batu bata ya, jadilah sebuah rumah. Waktu rumah ini dihancurkan, pertanyaannya, kemanakah rumah ini? Tidak kemana-mana. Yang bata kembali jadi tanah, idenya ya hilang. Karena berasal dari Pak Freddy, boleh juga dibilang diambil kembali oleh Pak Freddy. Nah, umumnya orang Kristen percaya bahwa orang mati itu cuma mati badannya. Ini adalah doktrin, bukan doktrin Alkitab. Orang mati tidak tahu apa-apa, itulah ajaran Alkitab. Jadi nggak ada yang namanya roh, arwah, itu tidak ada. Ya Pak Freddy. Oke. Nah, tadi soal kebangkitan, bagaimana logikanya? Mungkin kalau ada saudara yang ingin bertanya, Paulus di dalam 1 Korintus 15 kasih contoh bagaimana kebangkitan itu bisa terjadi. Perhatikan benih, kata Paulus, sebuah biji, katakanlah biji jagung. Waktu dia ditanam di tanah, apa yang terjadi? Si biji jagungnya itu membusuk kan? Betul ya? Waktu dia membusuk, tetapi di dalamnya itu ada life, ada lembaga ya. Dulu saya belajar biologi, namanya ada lembaga. Dari lembaga itulah muncul sebuah jagung yang baru. Paulus bilang, begitulah kebangkitan. Jadi kamu jangan tidak percaya, kira-kira kata-kata Paulus begitu. Jadi di alam setiap hari kita lihat bahwa benda yang mati dikubur di dalam tanah, kalau di dalamnya ada hidup, dia akan muncul keluar tanaman baru. Begitulah yang terjadi pada hari kebangkitan. Semoga ini penjelasan memberikan pengharapan sama kita ya, bahwa janji Tuhan itu pasti. Orang percaya akan keluar dari kuburan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih. Boleh ya. Terima kasih. Yang Pak Freddy tanya ini namanya doktrin keadaan orang mati. Suatu hari kita akan belajar juga, waktu kita belajar kitab Wahyu. Terima kasih ya Pak Freddy. Sama-sama, terima kasih. Oke. Jadi orang mati sekarang nggak ada yang ke surga, nggak ada yang ke neraka ya Pak Freddy? Iya, katanya jadi kemana nih katanya. Betul. Kali orang bilang, oh sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Itu salah kaprah ya. Ya apalagi ada yang mengatakan, oh udah dibakar tuh di neraka karena banyak dosanya katanya. Kan jadi bingung. Iya. Betul. Orang mati itu tidur dalam debu, menunggu hari penghakiman dan kedatangan Yesus. Itu yang ajaran Alkitab. Jadi mungkin saat nanti ada penghakiman atau dibangkitkan, itu artinya si
manusia yang sudah jadi debu itu tadi dibentuk kembali apa menjadi dikasih nafas kembali gitu untuk hidup? Ya, tepat sekali. Tapi wujudnya mungkin udah berubah ya, bukan jadi sebagai fisik manusia seperti kita sekarang ini kali ya? Ya, akan ditumbuhkan, diberikan tubuh yang lebih sempurna dari yang sekarang. Asik, sip deh. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, puji Mungkin Tuhan. perut kita akan hilang. Dan kita akan diberikan tubuh yang kekal, nggak bisa mati lagi. Iya. Iya. Sip. Semoga jadi pengharapan kita ya, Pak Freddy. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik. Senang pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ya, kita masih ada waktu. Kecuali kalau tidak pertanyaan, saya akan serahkan kembali kepada pembawa acara. Saya undang saudara sekalian, silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Mau tanya, Pak? Oh iya, Bu Medi. Sebelum kedatangan Tuhan, seluruh umat manusia atau umat Allah aja yang ada pemeteraian ya, dari apakah itu sebelum atau sesudah nanti Roh Suci kan nanti diangkat dari dunia ini. Jadi seperti ya ibaratnya pintu kasihan ditutup, jadi tidak ada lagi orang bertobat atau pengampunan lagi ya itu. Nah itu kapan itu? Apakah umat Allah dimeterai dulu atau sesudahnya atau sebelumnya itu? Oh iya. Umat Allah pada akhir zaman dimateraikan dulu, baru pintu kasihan ditutup. Ya, yang akan diselamatkan Tuhan berikan tanda ya materai. Yang tidak diselamatkan tidak diberikan tanda oleh Tuhan. Jadi itulah pintu kasihan ditutup. Ya. Itu tetapi pada akhir zaman. Nah, bagaimana kita sekarang? Pemateraiannya kapan? Paulus menulis di dalam ayatnya adalah bahwa kamu telah dimateraikan oleh Roh Kudus ya. Siapa yang hatinya bertobat, Roh Kudus memimpin hidupnya, dia itu sebenarnya sudah dimateraikan. Sudah dicap. Jadi kita yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu sudah memberi tanda di dalam diri kita. Ya, katakanlah begitu ya, ini imajinasi saya. Dia memberi tanda bahwa kita milik dia. Dan tanda itulah yang menjadi ciri waktu hari kebangkitan. Ya, seperti Paulus bilang 1 Korintus 15, seperti benih mati dan dikubur dalam tanah, dia akan tumbuh keluar dalam tanaman yang menjadi tanaman yang baru. Itu kalau di dalam benih itu ada hidup, ya. Nah, siapa yang bertobat itu di dalam dirinya Tuhan berikan tanda, itu adalah pemateraian. Jadi pemateraian pada akhir zaman itu adalah pintu kasihan ditutup. Pada kita sekarang adalah waktu Roh Kudus hidup dalam hidup diri kita. Begitu Bu Medi. Ya, jadi sekarang ini sementara berlangsung pemeteraian itu atau masih belum mulai? Dimulai. Sudah berjalan. Berjalan, ya. Okay. Pemateraian itu sebenarnya bahasa sederhananya gini, pembentukan tabiat serupa dengan Yesus. Oke. Ya. Pemateraian itu kata sederhananya adalah pembentukan sifat seperti Kristus. Ya, jadi kalau kita terus belajar sifat Yesus, itu kita sedang dimateraikan terus-menerus. Jadi boleh begitu? Pertanda bahwa kita sudah milik Tuhan gitu ya? Iya. Kalau dimateraikan itu. Ya, kalau seseorang bilang, oh aku anaknya papa, mesti ada ciri-cirinya kan? Hidungnya agak mirip ya, sifatnya agak mirip, ngomongnya agak mirip, bahasanya juga mirip ya. Terus sifat bapaknya juga ada pada dia. Itulah baru bukti bahwa dia anaknya. Ya, begitulah pemateraian. Oke. Jadi pemateraian bukan sesuatu yang mistik ya, itu adalah sesuatu yang memang
Ya, proses pembentukan tabiat. Sederhananya begitu. Boleh ya Bu Medi ya, cukup jelas? Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Hardi, raise hand. Terima kasih Pak Yobogun. Ini ada titipan pertanyaan ini. Oke, siap. Ada orang yang percaya Yesus, tapi tidak menjalankan apa yang seharusnya gitu, yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Yes. Yang kedua, ada orang yang tidak mengenal Yesus, tapi dia menjalankan apa yang perintah-perintah Tuhan begitu. Jadi di satu orang ini percaya mengenal Tuhan Yesus, tapi tidak menjalankan apa yang dia sudah dengar atau yang dia sudah belajar kayak sekarang lah. Ya. Itu gimana itu, Pak? Oh, terima kasih. Bagus pertanyaannya, saya suka. Jawabannya mungkin saya ambil dari Alkitab, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya, Yesus berkata, bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan. Nah, orang yang seru Tuhan, Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus ya. Yesus, Yesus. Tidak semua yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah ini cukup jelas? Ya. Tidak semua orang yang bilang Yesus, Yesus akan masuk surga ya. Yang bilang Tuhan, Tuhan kan biasanya orang beragama kan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Jadi ini mereka bahkan bukan cuma sebut nama Yesus, mereka adalah pelayan, hamba Tuhan, ya, bikin mujizat. Sekarang perhatikan ayat 23 ya Pak Hardi, ini penting sekali. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dengan kata lain, orang yang percaya Yesus tapi tidak menurut, Yesus bilang, enyalah. Tetapi kepada orang yang tidak kenal Yesus, tetapi dia jalankan apa yang dia tahu, dia bertobatlah, kita pakai bahasa sederhananya, Yesus menjanjikan bahwa orang itu berhak dapat hidup yang kekal. Ya. Ingat, minggu lalu saya singgung adalah Matius 5 ayat 4. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dia akan dapat, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Barang siapa yang seperti anak kecil ini, dialah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi anak-anak kecil itu, seperti anak kecil, atau anak kecil, mereka kan tidak pilih agama. Tetapi kalau mereka mati, ya katakanlah begitu, Yesus mengatakan yang seperti ini masuk surga. Boleh begitu Pak Hardi? Matius 7. Jelas Pak Yo, terima kasih banyak penjelasan. Amin. Jadi ingat saudara sekalian, agama tidak menyelamatkan siapapun. Orang yang bertobat dengan pertolongan Roh Kudus datang kepada Yesus Kristus, itulah yang akan dikasih cap oleh Tuhan untuk diselamatkan. Puji Tuhan. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, sekali lagi ya Pak. Boleh? Oh, Bu Daryati ya? Iya, saya mau tanya Pak. Itu Pak, yang apa ya namanya antikristus itu yang ada di dalam gereja itu siapa ya Pak kira-kira ya? Bu Daryati, terima kasih. Kita harus belajar lagi Daniel 2, Daniel 7. Kita bahas itu siapakah antikristus itu. Ya, di dalam Daniel 2 sama Daniel 7 ya. Bu Daryati boleh lihat rekamannya. Bu Daryati mungkin dibantu Pak Indra juga boleh kirimkan nomornya sama saya, nanti saya kasih linknya ya. Kita sudah bahas siapakah antikristus itu. Ya, dalam pelajaran lalu kita sudah belajar bahwa antikristus itu adalah orang yang menyaingi Kristus. Gelar Yesus diambil semua, itulah antikristus ya. Terima kasih. Ya.
Selamat bergabung Pak Johnson. Apa? Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Abu Daryati, antikristus itu muncul dari dalam gereja. Sama seperti Yudas muncul dari murid Yesus. Ya, antikristus adalah orang yang akan muncul dari gereja. Begitu Bu Daryati. Tapi jawaban tegasnya lihat pelajaran minggu lalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nanti saya kirim ya Bu Daryati linknya. Ya. Antikristus. Apakah ada lagi? Baik. Kalau tidak ada lagi, saya mau bilang terima kasih kepada saudara sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan yang bagus-bagus dan bersedia menyediakan waktu hari ini untuk belajar bersama ya. Jadi ingat, hari ini kita belajar Daniel 9, nubuatan tentang kedatangan Mesias. Mesias yang ditunggu-tunggu akhirnya ditolak juga. Kenapa orang Israel menolak Mesias? Karena mereka mau berkatnya, nggak mau perintahnya, nggak mau penurutannya. Nggak mau dikuasai oleh Raja yang bernama Yesus Kristus. Nah, pelajaran buat kita hari ini adalah, saudara sekalian, kalau kita mengaku percaya Yesus Kristus, kita harus mau terima berkatnya dan menurut perintahnya, dan hidup kita mau berubah, tabiat kita dikontrol oleh seorang Raja baru. Itulah Yesus Kristus. Jadi ingat, Yesus artinya Juru Selamat, Kristus artinya Raja. Semoga mulai hari ini kita menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Saya kembalikan waktu kepada Pak Tawaris. Terima kasih saudara sekalian. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu Guan. Terima kasih atas firman Tuhannya. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang lain. Malam ini kita undang ya Pak Indra untuk berdoa sebagai doa tutup. Nanti didoakan Pak Buntaran yang kontrol kesehatan supaya sehat, atau lagi berobat lah Pak Buntaran. Doakan juga ibunya Pak Ibu Guan supaya Tuhan berkati dan berikan kekuatan. Doakan juga Pak Freddy dalam proses pemulihan supaya sempurna dalam kesehatannya, dan saudara-saudara kita juga yang lainnya, biarlah Tuhan berkati dan mereka sembuh. Kalau ada masalah-masalah sama dengan Tuhan bisa mereka selesaikan. Jadi kita undang, ada lagi yang mau didoakan? Ya. Saya Pak. Ya. Pak Ibu Daryati didoakan. Iya, saya mau didoakan. Itu adik saya yang baru sakit, namanya Pak Sugih Wahono. Itu sakit komplikasi, ya supaya biar sembuh tolong didoakan ya. Ya Pak Pendeta. Oh iya, terima kasih. Kita doakan. Ada lagi yang mau didoakan? Keluarga Dr. Stephen Halim. Oh iya, didoakanlah keluarga Halim ya. Mereka itu berduka karena Tuhan telah mengizinkan Pak Stephen Halim beristirahat beberapa hari yang lalu. Jadi didoakan Pak Halim yang ikut bersama dengan kita, dia lagi berduka Pak Halim, didoakan. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita serahkan kepada Pak Indra untuk berdoa untuk kita. Kepada Pak Indra, kita silakan. Suara saya